Di sebuah minimarket, seorang wanita parubaya nampak tengah mengantri gilirannya di kasir. Dari penampilannya yang lusuh, bisa ditebak jika yang dibelinya kali ini bukanlah makanan atau kebutuhan penting lainnya, melainkan adalah bir. Namun bukan satu atau dua kaleng, wanita yang diketahui bernama Nina itu justru membeli 6 kaleng bir sekaligus. Meski sempat membuat petugas kasir cukup terkejut, namun Nina yang terlihat tengah mabuk itu hanya ingin segera melalui malamnya dengan semua bir tadi. Uniknya, kondisi malam yang sudah larut ternyata tidak serta-merta membuat suasana kota di sana menjadi lebih hening. Melainkan kondisi itulah yang justru membuat berbagai tindak kriminal mulai terjadi. Seperti saat ini, di mana sejumlah remaja laki-laki nampak tengah menggoda 2 gadis yang ada di depan minimarket. Mendapati hal tersebut, Nina yang merasa risih lalu berusaha menghentikan aksi yang dilakukan oleh sekelompok remaja itu. Meski 2 gadis tadi berhasil lolos dari gangguan remaja tersebut, namun kini malah Nina yang justru harus menghadapi luapan amarah dari sekumpulan remaja tadi. Menariknya, Nina yang sedang terancam malah justru terlihat biasa-biasa saja. Bahkan ia sempat menantang semua remaja itu untuk menghadapinya seorang diri. Berbekal bir yang dibelinya tadi, Nina berusaha membela dirinya dengan mengancam akan menghabisi semua remaja yang ada di hadapannya. Uniknya, 6 kaleng bir yang dibeli Nina ternyata memiliki jumlah yang sama dengan jumlah remaja laki-laki yang ia hadapi. Seolah menjelaskan bahwa sebelumnya ia mungkin memang telah sengaja membeli bir sebanyak itu hanya untuk dijadikan sebagai alat bela diri atau setidaknya mengalihkan perhatian agar kedua gadis tadi bisa ia selamatkan. Secara mengejutkan, Nina yang sudah berada di bawah pengaruh alkohol ternyata bisa memberikan perlawanan yang cukup baik kepada semua lawannya. Meski sempat sedikit kewalahan dan tak semua lawannya berhasil ia tumbangkan, namun kedatangan polisi akhirnya bisa membuat Nina terbebas dari pertarungan yang tak seimbang itu. Usai melalui keributan tadi, Nina yang hidup sendiri hanya bisa termenung sembari menikmati setiap tegukan bir yang ia minum. Raut wajah yang datar dengan tatapan mata yang kosong salah mengartikan betapa kesepiannya Nina. Samanya dengan setiap keributan yang ia lalui seraya menjelaskan bahwa itu semua hanyalah sarana bagi Nina dalam meluapkan emosinya. Mirisnya, secari kertas yang ia genggam dari tadi ternyata adalah robekan kalender yang bertepatan dengan perayaan Hari Ibu. Nina lalu membuangnya begitu saja seakan mencerminkan perasaannya yang telah terkoyak di tengah kesepian yang melanda hidupnya selama ini. Dalam kesehariannya, Nina menjalani profesinya sebagai operator di salah satu lokasi rongsokan. Ia agaknya tak begitu menikmati profesi tersebut. Namun hanya itulah pekerjaan satu-satunya yang menjadi penopang hidupnya. Di tempat lainnya, terlihat seorang remaja laki-laki yang baru saja pulang ke rumahnya. Ia dikisahkan sebagai remaja rumahan yang begitu disayang oleh kedua orang tuanya. Bahkan ulang tahunnya yang ke-17 kali ini juga mereka rayakan dengan penuh bahagia. Di saat yang sama, kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh remaja laki-laki bernama Max itu ternyata tengah diamati oleh Nina dari kejauhan. Dengan tatapan tajam penuh bahagia, Nina agaknya bisa turut merasakan bagaimana hangatnya suasana di rumah keluarga tersebut. Menariknya, aktivitas semacam ini ternyata telah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh Nina sejak lama. Usut punya usut, Max sejatinya merupakan anak kandung Nina yang dilahirkannya 17 tahun silam. Namun karena satu alasan tertentu, Nina harus menitipkan anak yang baru dilahirkannya itu ke panti asuhan. Hingga di kemudian hari, Max mendapat orang tua asuh yang begitu menyayanginya sampai saat ini. Meski hidupnya terlihat hampa dan kesepian, namun Nina juga memiliki seorang teman yang begitu baik kepadanya. Pria parubaya bernama Darius itu juga kerap menemani hari-hari Nina, terutama ketika wanita tersebut sedang merasa kesepian. Seperti saat ini, di mana Darius datang untuk menghibur Nina yang setiap tahunnya hanya bisa memandangi Max dari kejauhan, demi bisa mengobati rasa rindu pada putranya itu. Selain saling tegur sapa dan menanyakan kabar satu sama lain, Nina dan Darius ternyata juga memiliki kebiasaan yang sama setiap kali mereka berjumpa, yakni mengunjungi ke salah satu area makam yang ada di sana.
Namun bukan makam saudara maupun teman yang mereka datangi, melainkan yang mereka tuju adalah makam dari Nina itu sendiri. Lah, kok bisa? Dari sinilah terungkap bahwa dulunya Nina merupakan seorang anggota militer. Bahkan ia sempat menyandang gelar mayor di masa-masa terakhir jabatannya. Namun karena suatu alasan, ia pun memilih untuk berpura-pura mati demi bisa menjalani hidup normal seperti orang pada umumnya. Terlebih ia kala itu juga baru saja melahirkan seorang anak yang tak memungkinkannya untuk terus berada di satuannya. Alih-alih menghindarkan anak yang baru dilahirkannya itu dari mara bahaya, Nina lalu memutuskan untuk menitipkan putranya tersebut ke panti asuhan hingga memperoleh orang tua angkat. Untuk mengobati rasa rindunya pada sosok sang anak, Nina tidak hanya memantau Max di setiap hari ulang tahunnya saja, tetapi juga rutin melihat-lihat aktivitas yang dibagikan oleh remaja laki-laki itu di sosial medianya. Melalui akun Instagram Max, Nina setidaknya bisa memantau tumbuh kembang anaknya itu baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Hanya dengan cara inilah Nina merasa bisa menemukan kembali kebahagiaannya. Meski tidak secara utuh, namun setidaknya ia bisa mendapatkan hiburan untuk dirinya sendiri di tengah kehampaan. Beralih ke Max, ia yang saat itu hendak pulang tengah malam tiba-tiba dihadang oleh kawanan penjahat. Dengan tiba-tiba sejumlah sosok misterius menghentikan laju mobil mereka dan mencoba untuk menyekap Max. Sialnya, meski Max sempat berhasil menghindar dari kawanan misterius itu, namun pada akhirnya ia berhasil dibuat tumbang setelah sebuah pukulan tepat mengenai kepalanya. Max lalu dibawa pergi oleh penjahat tersebut tanpa seorang pun tahu akan aksi tadi. Hilangnya Max secara misterius jelas memicu tanda tanya besar dari banyak orang di sekitarnya. Kondisi inilah yang membuat akun Instagram remaja laki-laki itu dipenuhi oleh banyak komentar di salah satu postingan terakhirnya. Mereka saling menanyakan keberadaan Max satu sama lain. Namun sayangnya tak ada satupun yang memiliki informasi tentang keberadaan teman mereka itu. Banyaknya notifikasi yang muncul sontak memancing rasa penasaran Nina untuk melihatnya secara langsung. Dan betapa terkejutnya ia setelah mendapati sejumlah komentar mengenai hilangnya Max semalam. Tanpa pikir panjang, naluri keibuan dalam diri Nina pun muncul. Dan ia dengan cepat langsung pergi untuk mencari informasi keberadaan anaknya itu. Dalam pencariannya, sosok yang pertama kali didatangi oleh Nina adalah Darius. Karena bagaimanapun juga, pria itulah yang kini masih bekerja di satuannya dan mungkin saja memiliki relasi di kepolisian yang bisa diandalkan. Namun sayangnya, Darius yang saat itu tak tahu menahu tentang kasus hilangnya Max tak bisa menjanjikan apapun kepada Nina. Kecewa dengan jawaban tersebut, Nina yang semakin dibuat panik lantas mengancam Darius untuk melakukan berbagai cara agar ia bisa mendapat informasi mengenai keberadaan Max. Setidaknya hal inilah yang bisa membuktikan kuatnya hubungan persahabatan di antara mereka. Tak puas dengan hasil nihil, Nina kini mendatangi rumah orang tua angkat Max yang sekaligus menjadi tempat tinggal dari remaja tersebut. Dengan menyelinap masuk, mantan anggota militer itu bisa dengan leluasa menggeledah seisi kamar Max. Namun sayangnya tak ada satupun petunjuk yang didapat oleh Nina. Ia bahkan sempat akan ketahuan oleh ibu angkat Max meski akhirnya tak bisa keluar dari rumah tersebut dengan sangat aman. Nah, di sisi lain, upaya Nina dalam menggertak Darius agaknya cukup membekas di benak pria itu. Ia yang awalnya terkesan enggan dalam membantu Nina, nyatanya kini malah memberi info baru kepada sahabatnya tersebut. Memanfaatkan kenalannya yang ada di kepolisian, Darius diam-diam meminjam barang bukti berupa ponsel milik Max. Dari ponsel tersebut, Nina menemukan adanya rekaman suara yang sengaja dibuat oleh si pelaku tepat setelah mereka menyekap Max. Nah, dalam rekaman itu, pencuri memperkenalkan dirinya sebagai Dusan Dragan, anak dari Spridon Dragan. Mendengar nama tersebut, Nina dan Darius pun seketika langsung dibuat terkejut. Bagaimana tidak, Spridon Dragan yang disebut-sebut oleh Dusan ternyata dulunya adalah seorang bos sindikat asal Rusia. Bisnis yang dijalankannya pun bermacam-macam, mulai dari perdagangan senjata, narkoba, hingga perdagangan manusia yang membuat namanya begitu terkenal di dunia kriminal.
Namun karena bisnisnya tersebut, Spridon Dragon akhirnya menjadi target bagi kepolisian dan militer. Hingga kemudian ia pun berhasil dibunuh oleh Nina dalam tugasnya. Alasan itu juga yang telah mendorong Dusan untuk membalaskan dendam kematian dari ayahnya. Namun karena yang dipikirnya Nina telah mati dalam tugas, maka kini ia pun menyasar Max sebagai targetnya. Mendengar rekaman tersebut, Nina pun seketika merasa janggal. Karena seharusnya yang mengetahui status Max hanya dirinya dan Darius saja. Namun di luar dugaan, justru ada pihak di luar sana yang mengetahuinya, yaitu Dusan. Dengan kata lain, Dusan bisa jadi bukanlah sesatunya orang yang mengetahui tentang status Max sebagai anak kandung Nina. Ada orang di luar sana yang juga mengetahui rahasia besar yang telah disimpan belasan tahun itu. Karena alasan tersebut, Nina sempat meluapkan kekecewaannya kepada Darius. Ia agaknya sedikit meragukan kebaikan sahabatnya itu karena bagaimanapun juga seharusnya yang mengetahui tentang masa lalu Max dan Nina hanyalah Darius saja. Di tempat lainnya, pertemuan penting tengah diadakan oleh badan intelijen yang ada di sana. Namun kali ini yang mereka bahas adalah mengenai kebobrokan dari duta besar mereka sendiri, di mana sang petinggi negara itu dikonfirmasi menjadi pemimpin dari sindikat internasional yang sangat berbahaya. Adalah Wizma, pejabat yang kini menjadi sorotan atas kepemimpinannya dalam sindikat internasional. Ia ditenggarai kerap melakukan praktik pencucian uang di mana yang menjadi kliennya adalah para mafia asal Polandia yang sengaja mencuci uang hasil bisnis ilegal mereka. Melalui sistem kiriman diplomatik, Wizma menjalankan aksinya dengan menyuntikkan dana besar ke sistem perbankan lokal untuk kemudian ia tarik di negaranya. Aksi tersebut jelas telah melanggar aturan negara. Terlebih Wizma menjalankannya dengan mengambil imbalan hingga 30% dari setiap nominal uang yang ia cuci. Adapun sosok tertinggi dalam sindikat mereka adalah Volto alias Maligorski. Ia dikenal sebagai sosok psikopat yang berbahaya dan akan melakukan apa saja untuk melancarkan aksinya. Adapun bisnis ilegal yang ia jalankan ternyata adalah warisan dari ayahnya yang bernama Duzi Gorski. Mirisnya, Volto yang tak mau diatur dan selalu mendominasi malah nekat mengkudeta kerajaan bisnis ayahnya sendiri. Ia diketahui telah mengurung Duzi di penjara bawah tanah dari rumah mereka sendiri. Usut punya usut, Duzi ternyata tidak hanya dipenjara di bawah rumah miliknya sendiri, melainkan ia telah dibunuh oleh Volto. Parahnya lagi, psikopat itu juga turut memutilasi sang ayah dengan memakan bagian tubuhnya dan menyimpan kepala Duzi dalam sebuah toples. Dalam menjalankan bisnisnya, Volto juga dibantu oleh orang kepercayaannya yang bernama Titus Konopka. Ia diketahui sebagai sosok yang mengurus perdagangan manusia, mulai dari menyeleksi hingga mendistribusikan manusia ke sejumlah negara. Sedangkan yang bertugas mengumpulkan para korban adalah Baton alias Ivo Jarecki, termasuk penyuplai stok narkoba dari sindikat mereka. Bisnis yang sangat terorganisir dengan backingan yang kuat itulah yang selama ini membuat sindikat besutan Volto begitu kokoh dan terkesan licin dari pantauan aparat. Namun dengan semua hasil investigasi yang dilakukan, maka pihak intelijen pun kini bertekad untuk bisa meringkus dan menghentikan bisnis sindikat tersebut. Kembali ke Nina, ia yang sempat mengalami kebuntuan akhirnya perlahan mulai mendapat petunjuk yang baru. Berbekal rekaman CCTV, ia mendapati adanya aksi penculikan Max di malam saat remaja itu menghilang. Meski sempat bingung dan hanya bisa menerka-nerka sosok penculik dalam rekaman tersebut, namun berbekal mobil van yang digunakan oleh penculik, alhasil Nina pun bisa mengetahui asal-usul dari kendaraan yang mereka gunakan. Adalah restoran Yum Yum, tempat yang menjadi praktik Baton dan anak buahnya dalam menjalankan bisnis ilegalnya. Di tempat itulah Nina yang datang dengan penuh amarah langsung menanyakan keberadaan Max. Namun hal itu jelas tak disambut baik oleh Baton dan kawanannya. Alhasil aksi baku hantam pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan tersebut, Nina yang memiliki basic bela diri yang sangat baik jelas mampu menghabisi semua lawannya dengan cukup mudah. Baton yang sudah tak bisa berkutik akhirnya mengaku jika ia dan anak buahnya hanya bertugas menculik saja.
Sedangkan Max telah ia kirim ke Titus tepat setelah ia dan anak buahnya berhasil mendapatkan remaja itu. Mendengar pengakuan tersebut, Nina yang merasa cukup lalu dengan cepat bergerak menuju ke markas Titus. Di sebuah bangunan tua, Titus dan anak buahnya mulai menyeleksi setiap korban yang berhasil dikumpulkan. Mereka terdiri dari anak-anak hingga dewasa. Mirisnya, sebagian korban lainnya ternyata datang dengan kondisi sudah tak bernyawa. Pemandangan seperti ini agaknya sudah menjadi hal biasa, terlebih beberapa korban juga ada yang tak sanggup melalui perjalanan panjang dalam kondisi disekap. Nah, kendati demikian, hasil tangkapan Titus kali ini terbilang cukup memuaskan. Bukan karena jumlah korban hidup yang lebih banyak dari yang mati, melainkan karena ia juga berhasil mendapatkan Max yang sejatinya merupakan pesanan dari Volto. Kabar itu jelas membuat sang psikopat sangat senang. Bahkan ia terlihat sudah tak sabar untuk segera bertemu dengan remaja laki-laki tersebut. Nah, sementara itu Nina yang telah sampai di sekitar lokasi tersebut nampak tengah mengamatinya dari kejauhan. Namun sayangnya tak ada kemunculan Max dalam kerumunan para korban tadi. Alhasil Nina pun diam-diam menyelinap masuk ke markas Titus untuk mengeceknya langsung. Melihat pemandangan para korban yang telah mati dalam truk, seketika amarah Nina pun memuncak. Terlebih ia juga khawatir jika anak kandungnya bakal bernasib malang seperti mereka. Alhasil dengan penuh amarah Nina menghabisi satu demi satu anak buah Titus. Secara tak terduga, Nina yang dari tadi mengkhawatirkan nasib Max akhirnya berhasil menemukan anaknya itu yang tengah disekap di ruangan lainnya. Namun belum juga berhasil membawa kabur Max dari sana, Nina malah lebih dulu tumbang setelah dihajar oleh Titus dari belakang. Bak merengkuh dayung dengan dua tangkapan sekaligus, Titus yang berhasil menumbangkan Nina jelas merasa sangat puas. Terlebih ia juga masih menyekap Max yang notabene merupakan target pesanan khusus dari si Volto. Atas perolehan tersebut, Titus lalu menghubungi sang psikopat untuk mengabarkan hasil tangkapannya. Tak butuh waktu lama, Volto yang mendengar soal kekacauan yang menimpa markas Titus lalu datang bersama dengan beberapa anak buahnya. Ia juga nampak tak sabar untuk melihat langsung Max dan Nina yang telah mengacaukan bisnisnya. Namun, siapa sangka, Nina dan Max yang tadi disekap ternyata sudah tak berada di sana. Keduanya diketahui telah kabur diam-diam saat Titus tengah lengah. Hal itu sontak memancing amarah dari si Volto. Ia lalu tanpa ampun menghukum Titus dengan menyiksanya hingga meninggoy. Aksi yang dilakukan Nina agaknya telah mengancam keberlangsungan bisnis Volto dan sindikatnya. Karena alasan itulah ia pun dengan cepat langsung mengabarinya pada Wisma. Sama halnya dengan Volto, kabar tentang kekacauan tadi sontak membuat Wisma sangat geram. Terlebih uang setoran yang seharusnya ia dapat bisa saja berkurang atau parahnya lagi praktik pencucian uang mereka bisa ketahuan. Karena alasan itulah Wisma lalu meminta bantuan anaknya untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di markas Titus. Betapa terkejutnya Wisma, ia yang penasaran dengan sosok wanita yang telah mengacaukan bisnisnya ternyata malah mendapati Nina dalam rekaman tersebut. Menariknya, Wisma ternyata sudah tak asing lagi dengan sosok Nina. Ia agaknya cukup tahu banyak mengenai sosok yang dijuluki sebagai Kikimora atau iblis perempuan dalam mitologi Slavia. Terlebih sang mantan mayor yang sempat dinyatakan gugur dalam tugas malah kini kembali muncul. Seolah tersadar akan bahayanya Kikimora, Wisma lalu mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan wanita tersebut. Di waktu yang sama, Nina yang berhasil kabur dari markas Titus kini membawa Max ke bunker tempat persembunyiannya. Di tempat itulah Max berulang kali menanyakan identitas dari si Nina. Terlebih ia juga belum tahu jika wanita yang tengah bersamanya itu adalah orang baik atau malah orang jahat seperti halnya komplotan yang telah menculiknya kemarin. Namun kali ini Nina masih menyembunyikan identitas aslinya. Ia hanya mengatakan jika saat ini Max harus bersembunyi dengannya tanpa membahas alasan yang membuat remaja itu diburu oleh kawanan Volto. Meski belum bisa akrab satu sama lain, namun dalam momen itulah Nina akhirnya bisa merasakan bagaimana nikmatnya duduk berdua dengan anak kandungnya sendiri. Makan bersama serta berbicara langsung dengan anak yang telah terpisah darinya sejak lahir.
Sementara itu, kehidupan yang carut marut juga ternyata turut dialami oleh Darius dalam rumah tangganya. Ia diketahui telah bercerai dengan istrinya karena masalah keuangan. Bahkan mantan istrinya itu sekarang telah memiliki suami yang baru. Dan parahnya lagi, anak satu-satunya mereka malah memilih untuk tinggal bersama ibu dan ayah barunya. Hal itu ia lakukan karena ayah barunya itu dinilai lebih berada ketimbang Darius sendiri. Kondisi itulah yang kerap membuat Darius tertekan dan kehilangan akal sehatnya. Seperti saat ini, di mana pria tersebut sempat meluapkan amarahnya ketika baru saja ditinggal pergi oleh anak sematawayangnya. Namun aksi itu tak berlangsung lama, karena kemudian Nina menelponnya untuk memberitahu kabarnya dan Max. Tak hanya itu, Nina juga sempat berpesan pada Darius agar segera menghubungi orang tua angkat dari Max. Hal itu ditujukan untuk mengabari mereka tentang kondisi Max saat ini yang sedang baik-baik saja bersama dirinya. Malam pun dilalui Nina dan Max dengan tidur dalam bunker. Namun dalam keheningan itu, Max malah diam-diam menghubungi orang tua angkatnya tanpa sepengetahuan Nina. Seolah merasa ada yang janggal, Nina yang telah tidur tiba-tiba terbangun dan langsung mergoki Max yang saat itu sedang menelpon orang tua angkatnya. Dengan cepat, sang mantan mayor langsung merebut ponsel dari tangan Max dan menghancurkannya begitu saja. Mendapati perlakuan kasar dan semena-mena dari Nina, Max sontak mencoba melawan dan berusaha untuk kabur dari sana. Bahkan remaja itu berulang kali berusaha berontak. Namun kali ini agaknya emosi Nina tak bisa lagi ditahan. Ia akhirnya mengungkapkan tentang kebenaran dari masa lalu Max. Bahkan Nina juga sempat mengungkapkan bahwa dulunya ayah kandung Max tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan karena sengaja dibunuh oleh pihak yang tak menyukainya. Sementara Nina yang tak ingin bernasib sama akhirnya berpura-pura gugur dalam tugasnya dan memilih untuk menjalani hidupnya yang baru. Meski ia juga harus merelakan Max yang baru dilahirkannya itu untuk ia titipkan di panti asuhan. Tak cukup hanya dengan bercerita, Nina juga sempat memberi Max sebuah kotak kecil yang telah ia simpan sejak lama. Seolah Nina benar-benar ingin mengungkapkan jati dirinya dan semua masa lalu kepada remaja laki-laki itu. Namun, sial bagi mereka, aksi menelepon yang dilakukan Max tadi ternyata telah membuat keberadaannya dan Nina terlacak oleh komplotan Volto. Alhasil, mereka pun kini harus dibuat repot oleh kedatangan sindikat itu. Aksi baku hantam yang diwarnai dengan hujanan tembakan pun tak terhindarkan. Beruntung bagi Nina, ia yang seorang diri tanpa dibekali senjata apapun akhirnya bisa menghabisi kawanan sindikat itu satu persatu, tak terkecuali dengan si Volto. Di saat yang bersamaan, Max yang sempat bersembunyi akhirnya mulai membuka kotak kecil pemberian dari Nina. Dari kotak itulah semua kebenaran terungkap, termasuk status Nina yang sejatinya adalah orang tua kandungnya sendiri. Namun bukannya menyadari akan kesalahannya atau malah menerima fakta yang terjadi selama ini, Max yang masih shock malah memilih pergi meninggalkan Nina yang saat itu penuh luka. Sementara itu, aksi mengesankan tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Rumah mewah yang menjadi istana Volto kini tengah didatangi oleh kawanan polisi. Mereka tak hanya menggeledah seisi rumah, tetapi juga turut menyita tumpukan uang hasil bisnis gelap sindikat tersebut. Sementara itu di sisi lain, Max yang telah meninggalkan Nina dan memilih untuk pulang sendiri ke rumah orang tua angkatnya malah kini dihadang oleh beberapa anak buah dari Wisma. Tanpa perlawanan, Max yang seorang diri akhirnya hanya bisa pasrah ketika kawanan penjahat itu membawanya pergi dari sana. Beralih ke Nina, ia yang merasa kehilangan Max lalu memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua angkatnya. Namun baru saja mengetuk pintu rumah tersebut, tubuh Nina yang penuh luka dan kelelahan akhirnya tumbang tepat bersama dengan keluarnya orang tua angkat Max dari dalam rumah. Mendapati tamu yang penuh luka, orang tua angkat Max lalu menolong Nina dengan mengobati secukupnya hingga kemudian ia pun tersadar. Sialnya, Nina yang mengira jika Max telah sampai di rumah tersebut malah tidak mendapati keberadaan anaknya itu. Bahkan orang tua angkatnya pun turut menanyakan keberadaan Max kepada Nina. Tak lama berselang, Nina yang sempat buntu tiba-tiba dihubungi oleh sosok penculik dari anaknya. Tak lain dan tak bukan adalah si Wisma. Dalam sambungan telepon, Wisma tanpa ragu menyapa Nina yang notabene merupakan kenalan lamanya itu.
Bahkan dari obrolannya saja terkesan bahwa keduanya memang telah saling mengenal satu sama lain sejak lama. Namun Wisma agaknya bukanlah sosok pejabat yang baik, melainkan hanyalah wanita jahat yang kebetulan memiliki wewenang di pemerintahan. Ia bahkan tanpa ragu mengutarakan bahwa Max telah ia culik. Dan sebagai gantinya, maka Nina harus bisa mengembalikan seluruh uang yang telah diambil oleh polisi dari rumah Volto, bagaimanapun caranya. Bak induk yang kehilangan anaknya, Nina yang tak ingin melewatkan kesempatannya lalu menemui Darius untuk meminta tolong padanya. Tidak seperti sebelumnya yang hanya sebatas meminta informasi saja, kali ini Nina ingin diberikan akses untuk bisa mengambil uang Volto yang telah disita oleh kepolisian. Tujuannya sudah pasti untuk bisa menukarkannya dengan Max yang saat itu tengah disandra Wisma. Mendengar permintaan tersebut, Darius jelas menolaknya mentah-mentah. Ia berdalih jika aksi itu bisa saja mengancam karirnya. Ia bahkan sampai mengingatkan Nina untuk tidak gegabah, apalagi yang dihadapinya saat ini adalah pejabat negara dengan kekuasaan yang mungkin saja bukan tandingannya. Kecewa dengan jawaban Darius, Nina yang sudah buntu akhirnya mengakhiri pertemuan mereka dengan menanyakan siapa sosok yang telah memberitahu Volto tentang keberadaannya bersama Max di bunker kemarin. Namun lagi-lagi tak ada yang bisa diutarakan oleh Darius. Ia hanya menegaskan bila dirinya tak tahu sama sekali tentang hal tersebut. Secara tak terduga, Nina yang sudah keluar dari mobil Darius dan berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Max malah tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh sahabatnya itu. Seolah menjelaskan bahwa selama ini Dariuslah yang menjadi informan bagi si Wisma, termasuk keterlibatannya saat memberitahu lokasi keberadaan Nina dan Max sebelumnya. Dan benar saja, Nina yang tersadar kini malah mendapati dirinya tengah terikat dan hendak dihabisi oleh kawanan polisi. Usut punya usut, mereka merupakan para polisi korup yang bersekongkol dengan Darius untuk mencuri uang hasil sitaan dari rumah Volto. Parahnya lagi, salah satu dari polisi itu ternyata adalah Dusan yang sempat merekam suaranya melalui ponsel Max tempo hari. Tak mau menyerah begitu saja, Nina yang sudah berada di ujung kematoyannya lalu berontak dan menghabisi semua polisi korup itu. Sialnya, ia yang sempat akan menghabisi Darius malah harus kehilangan mantan sahabatnya tersebut. Ledakan pada mobil van yang membawa uang tadi agaknya telah menjadi kesempatan bagi Darius untuk kabur menjauh dari Nina. Berbekal sisa uang dari ledakan mobil tadi, Nina lalu membawanya ke kantor Wisma dengan berharap agar pejabat itu mau membebaskan anaknya. Anehnya, jumlah uang yang tak seberapa yang dibawa Nina ternyata malah diterima begitu saja oleh anak Wisma. Ia bahkan berulang kali meyakinkan ibunya itu untuk membebaskan Max dan Nina. Entah apa yang ada di benaknya. Namun anak Wisma dengan tegas meminta agar ibunya mau membebaskan mereka. Seolah ia seperti memiliki rencana lain yang mungkin saja tak terpikirkan oleh Wisma sendiri. Dan benar saja, kepulangan Nina dan Max dari kantor Wisma ternyata tak berjalan mulus sebagaimana yang mereka harapkan. Insiden kecelakaan terjadi setelah sebuah mobil dengan kencang menabrak mobil yang dinaiki oleh Nina dan Max. Secara mengejutkan, mobil yang tiba-tiba menabrak tadi ternyata justru dikendarai oleh Darius. Ia agaknya masih menaruh dendam besar pada Nina atau mungkin saja sengaja melakukannya atas perintah Wisma. Beberapa kali tembakan juga sempat dilesarkan oleh Darius untuk membunuh Nina. Namun tak ada satupun peluru yang tepat mengenai sang mantan mayor itu. Menariknya, tepat ketika Darius telah berhadapan langsung dengan Nina dan bersiap untuk menembaknya, tiba-tiba saja Max muncul dari belakang dan berusaha menghalau Darius. Alhasil, Nina pun bisa membalikkan keadaan dengan menodongkan pistol ke arah mantan sahabatnya itu. Di bawah ancaman, Darius akhirnya mengungkapkan bahwa yang dilakukannya selama ini hanyalah demi mendapatkan banyak uang. Hal itu semata ia lakukan agar bisa merayu putri sematawayangnya untuk tetap tinggal bersamanya.
Ia agaknya tahu betul jika kemewahan adalah satu-satunya hal yang diinginkan putri kesayangannya. Dan ia pun rela untuk melakukan segala hal demi bisa mempertahankan putrinya tersebut. Namun siapa sangka, Max yang mendapati Nina telah siap menghabisi Darius malah berusaha meredam amarah ibu kandungnya itu. Dengan tatapan yang tulus, remaja tersebut mencoba meyakinkan Nina untuk tidak menjadi penjahat seperti orang-orang yang belakangan ini telah berlaku jahat kepadanya. Terlebih lagi, Max juga merasa apa yang diinginkan oleh Darius merupakan reaksi yang wajar seperti halnya Nina, yang rela mati hanya demi bisa melindungi Max. Hanya saja, langkah yang dipilih oleh Darius untuk membahagiakan putrinya jelas telah menyalahi hukum. Mendengar permintaan Max, Nina yang terlanjur emosi akhirnya hanya memukul Darius hingga membuatnya pingsan. Usai dengan semua masalahnya, Nina lalu mengantarkan Max pulang kembali ke rumah orang tua angkatnya. Kedatangan Max jelas disambut bahagia oleh kedua orang tua angkatnya. Namun tidak dengan Nina yang tak sanggup menutupi ekspresi kesedihannya karena belum bisa memiliki Max seutuhnya. Di hari yang berbeda, Nina yang kembali menjalani hidupnya seperti biasa tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Max. Remaja itu agaknya telah menyadari perannya sebagai anak yang harus terus menjalin hubungan baik dengan ibu kandungnya. Tak seperti sebelumnya, kali ini mereka terlihat cukup bahagia dan menikmati momen makan bersama. Pada pertemuan itulah, Max yang masih penasaran dengan kedua orang tua kandungnya lalu meminta Nina untuk menceritakan semuanya. Namun belum juga memulai ceritanya, tiba-tiba saja datang seseorang yang memencet bel di rumah Nina. Tanpa disangka, seorang wanita tua datang dengan senyuman dan disambut ramah oleh Nina. Wanita yang Nina sebut sebagai ibu itu pun lalu masuk dan bergabung bersama Max dan mantan mayor itu. Di akhir film terlihat Darius yang tengah diinterogasi oleh pihak intelijen. Ia agaknya tak bisa berkelit lagi setelah semua rekaman CCTV menunjukkan keterlibatan Darius dalam aksi pencucian uang dari rumah si Volto. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah cerita dari film berjudul Mother Day yang rilis tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Demons in my head, they're better off dead. I'll find a way to kill this sorrow. Got demons in my head, I used to regret being a better place tomorrow. Got demons in my head, they're better off dead. I'll find a way to kill this sorrow. Got demons in my head, I used to regret